tepuk tangan dulu dong. Luar biasa banget gak sih ya? Iya gak sih? Gitu. Saya mainnya grogi tadi liatin Anda soalnya. Yang sekarang krisis di Kuningan ini, yang saya lagi minta mohon banget buat anak muda yang mau belajar, saya kasih gratis sound engineer untuk recording. Ini pacarnya. Oh, Bukan. atuh. Pertanyaannya, jadi kapan Akang Pupun diangkat jadi mayor? Biar teman-teman, biar Akang Pupun mayor gitu. Oke, baik. Ini Apapun yang tak mungkin jadi mungkin di sini. Apapun yang tak harus jadi harus di sini. Apapun yang apapun jadi apapun di sini. Hai semuanya, kembali lagi di Ruang Cumbu. Manusia arek semuanya, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat. Aku tuh sampai gemeteran ya, sampai balelo ini lidah ya. Soalnya episode hari ini tuh luar biasa banget teman-teman di rumah. Tapi sebelum itu boleh teman-teman kalau misalnya ada komentar ataupun misalkan masukan-masukan boleh di komen dulu di bawah. Jangan lupa di subscribe dan juga di like. Nah, di episode hari ini Nanda itu seperti biasa di Ruang Cumbu jadi apa? jadi Luar biasa banget di episode yang kedua ini kita narasumbernya yang luar biasa banget yang bakal aku wawancari hari ini atau kita tanya-tanya perihal tentang perjalanan beliau sehingga beliau menuju langkah suksesnya, yaitu ada Kang Pupun. Oke, halo, selamat malam Kang Pupun. Selamat malam Nanda. Waduh. Iya, selamat datang di Yayasan Teater Sado. Ini adalah ruangan kita semua. Ruang Cumbu namanya ya? Iya, ruang Keren Cumbu Kang banget Pupun. Kang, dari tadi Kang. Aku tuh kalau misalkan lihat Kang Pupun tuh selalu grogi, nervous gimana gitu. Karena Sama. mungkin karismanya beda ya Kang ya. Sama saya yang grogi malah. Ya warga masyarakat Kabupaten Kuningan udah Iya. gak asing lagi. Bahkan bukan masyarakat Kabupaten Kuningan aja sih Kang Pupun yang nggak asing lagi dengan Kang Pupun Kapten julukannya. Ya Kang ya. Aku tuh ngedenger Kang Pupun itu dikenali lagu Kang Pupun tuh lagu-lagu yang seksi judulnya. Lagu seksi betul. Nah, itu kira-kira ada gak sejarah dari lagu seksi itu atau Kang Pupun sama teman-teman kaptennya? Iya. Mungkin aku cerita sedikit tentang Kapten dulu ya. Mungkin Kapten itu terbentuk dari sebuah ajang reality show di TV nasional waktu itu TV7 yang sekarang berubah jadi Trans 7. Oke. Itu nama reality show-nya Dream Band. Itu tahun 2004. Oh, sekarang udah 2025 ya, berarti 2025, udah. 21 tahun yang lalu. Iya. Gitu. Jadi itu adalah sebuah acara reality show di mana semua personil band, anak band ini diaudisi dari semua jenis alat musik baik itu drum, vokal, bass maupun gitar seluruh Indonesia. Di mana itu nanti dibagi beberapa wilayah, ada Bandung, ada Jakarta, ada Surabaya, ada Jogja, dan disitulah akhirnya saya ketemu bersama personil kapten yang lain. Oh, oke. Karena waktu itu bahasanya apa ya, dijodohin lah gitu ya, dikawin paksa gitu sama produser waktu itu namanya Kang Nui Java Jive. Yang menjodohkannya. Betul, karena beliau ini juga salah satu produser ternama juga yang bikin Peter Pan, Noah, Geisha itu beliau. Nah, Kapten itu terlahir dari tangan dinginnya beliau lah gitu, Kang Nui ini. Sampai akhirnya dia punya dua konsep waktu itu. Gua mau bikin band yang satu ganteng-ganteng, yang satunya lagi ancur-ancur. Loh, kok bisa kayak Gitu. gitu? Iya, memang begitu. Konsepnya berarti. Sampai akhirnya ya yang ganteng-gantengnya waktu itu nama bandnya Ize gitu kan, yang ancur-ancurnya namanya Kapten ya kan. Tapi Kang Pupun legowo.
Oh, legowo dong. Ya kan? Legowo dong, ya. Iya kan? Saya sudah berdamai dengan diri saya ya. Menerima segala kekurangan gitu loh ya kan, ya. Waktu itu belum gondrong waktu itu. Memang strategi waktu itu saya memang pakai strategi. Oke. Strategi jadi gimana caranya saya waktu itu mencuri perhatian itu aja dulu. Makanya waktu pas audisi saya bikin rambut cepak, bajunya baju dangdut warna merah, di sini ada bunga-bunga bunganya. Celananya celana kulit, sepatunya jungle. Luar biasa, masih inget ya detail pakaiannya masih. Betul, karena saya menganggap itu bagian dari strategi. Kalau anak band pakai jeans robek-robek kan udah biasa ya. Nah itu gimana caranya sebegitu saya muncul, orang-orang bahasanya tercuri dulu perhatiannya. Dan ternyata berhasil, banyak orang yang mencemooh. Oh. Ya, kan? Datang ke panggung, naon ieu teh gitu kan. Makanya waktu itu Dewan Juri, waktu itu saya masih ingat Kang Opi Rip, dia nanya, ini konsep bajunya apa? Saya bilang ini konsep bajunya perpaduan antara Steve dengan Arapik, saya bilang. Waduh. Akhirnya orang pada ngakak di situ kan. Berarti strategi saya berhasil. Nah, cuman ya begitu, strategi itu juga harus kita dukung juga dengan sesuatu yang sudah kita siapkan, senjatanya. Ajan waktu itu saya dikasih kesempatan untuk perform, kemudian solo gitar, dan alhamdulillah terpilih. Waktu itu saya urutan gitaris yang ke 3063, saya masih ingat urutannya. Wow. Gitu. Jadi se-Jawa Barat itu saya masuk gitu, hanya 3 gitaris waktu itu. Saya, Ize, di Ize itu ada Ijal sama Andri kalau nggak salah. Begitu kira-kira sampai akhirnya alhamdulillah melalui kapten waktu itu betul-betul sebuah ya agak ada kebingungan juga waktu itu karena status saya masih status kontrak di Dinas Pariwisata dan Budaya di Sparbud waktu itu. Oh, berarti Kang Pun juga ada terkaitan dengan dinas. Iya betul waktu itu. Jadi sebelumnya saya pernah dapat satu prestasi lah tingkat nasional, Ya. lomba cipta lagu perikanan kelautan. Waktu itu dapat penghargaan dari Ibu Presiden waktu itu Ibu Megawati melalui Pak Menteri Pasarwono. Saya dapat penghargaan di Jakarta, pulang ke daerah waktu itu 2001 saya ditawarin menjadi PNS. Cuman tidak boleh aneh-aneh, jadi harus ngikut Sukwan berapa bulan. Tahu Sukwan kan? Ya kan, Sukwan cuma ikut upacara bersih-bersih gitu ngalamin saya gitu. Iya baju caki. Nah sampai akhirnya kemudian naik ke kontrak. Nah waktu di kontrak itu, nah tiba-tiba ya rezeki saya di kapten. Nah waktu saya 2 minggu mau pembagian SK ya dengan terpaksa setelah ngobrol konsultasi dengan keluarga, akhirnya saya mengundurkan diri dari PNS. Gitu untuk tidak menerima surat SK yang akan saya terima 2 minggu lagi waktu itu. Wah, berarti Gitu. ada sesuatu hal yang dikorbankan ya Kang ya? Saya kira hidup itu pilihan ya. Iya. Setiap pilihan itu ada risiko dan konsekuensi. Jadi kalau kita sudah berhitung, siap menghadapi risiko dan konsekuensinya, insya Allah kita tidak akan takut apa-apa dalam hidup. Noted, editor, noted. Itu sih kalau saya pikir begitu. Dan saya juga punya mindset bahwa sukses dan gagalnya seseorang bukan karena apa profesinya sih. Lebih ke berangkat bagaimana kita memanajemen diri kita untuk jadi apa gitu. Mau jadi tukang cilok, tukang bakso juga kalau memang dia pinter, otak bisnisnya jalan, marketingnya jago, misalkan cara promosinya keren gitu kan. Bisa sukses kok saya yakin. Gitu. Jadi bukan apa profesinya. Itu makanya akhirnya saya berangkat bahwa saya yakin bahwa saya harus jadi musisi. Gitu. Makanya di KTP juga pekerjaan seniman. Wah, luar biasa. Gitu. Tapi respon keluarga saat apapun tadi mengundurkan diri aman? Sangat aman. Oke. Sangat aman, mereka support gitu kan karena ya itu memang sudah jadi bagian dari cita-cita saya dari kecil memang ya. Jadi senang berkesenian. Memang sebelumnya juga saya belum main gitar itu main kecapi dulu. Saya mengenal karawitan dulu, saya mengenal bagaimana latihan tarik kreasi, anggana sekar, rampak sekar, kemudian ada istilah gondang dulu, kesenian-kesenian tradisional dulu sebelum ke ini. Berarti apapun juga ngulik tradisinya juga ya? Ngulik sebagai apa ya, buat saya sih sebenarnya itu penting sebagai titik poin atau jati diri di mana kita kalau mau berangkat kemana tetap nggak lupa pulang. Gitu, tetap nggak lupa pulang. Nah, disitulah perjalanannya, kemudian kapten di Dream Band, kemudian kita langsung dikontrak oleh EMI Hong Kong waktu itu untuk 2 album. Nah, terakhirlah lagu Seksi itu dan lagu Malaikat Cinta, ada Janda Beranak 2 gitu. Tapi lagu Kapten tuh kutukan sih kayaknya, jadi ngalami kutukan ke saya ya, jadi kena ke saya semua. Jadi curhat.
Terlintas dari Kapten tadi ya Kang Pupun. Kan Kang Pupun juga sebagai penggerak seni ya Kang ya di Kuningan khususnya. Gimana nih pandangan Akang terhadap seni yang ada di Kuningan nih? Tadi kan kita membahas tentang Kaptennya nih. Iya. Sekarang perihal Kang Pupun di Kuningan ya berarti. Kuningan itu buat saya sebetulnya waktu saya pulang itu adalah kota yang penuh potensi lah. Ya. Terutama untuk musisi-musisinya mungkin di sini banyak senior-senior saya yang tahu bahwa dulu Kuningan itu di Sudah Tiga Cirebon aja untuk festival band tuh banyak sekali ditakuti lah gitu. Dan itu menurut saya di Kuningan kemampuan mereka belum diimbangi ya, bukan tidak diimbangi, belum diimbangi dengan informasi-informasi yang benar, yang proper tentang bagaimana kita terjun langsung ke industri musiknya secara langsung. Orang berpikirnya kalau industri musik itu ya, oh gue harus jadi artis, gue harus jadi performer, udah hanya itu, padahal enggak. Di dunia musik itu sangat luas, bisa barang, bisa jasa, semua ada. Yang hobinya jualan tapi senang musik juga, biasanya jualan alat musik. Yang hobinya ngajar, tapi dia hobi musik, biasanya dia buka sekolah musik atau apa ya. Kalau beberapa teman saya malah sekarang udah ada S1, S2 gitu kan. Kemudian buka sekolah musik dan lain-lain. Kemudian juga di dunia musiknya sendiri tidak hanya sebagai performer atau artisnya, bisa juga komposer, arranger, bisa juga jadi produser. Yang sekarang krisis di Kuningan ini yang saya lagi minta, mohon banget buat anak muda yang mau belajar, saya kasih gratis sound engineer untuk recording. Itu untuk recording. Itu saya betul-betul membuka diri, silakan yang mau belajar gitu, karena di Kuningan itu sekarang lagi krisis itu. Teman-teman band underground, terakhir saya produserin ini lagi jalan sekarang. Band underground, Low Distortion Compilation Kuningan untuk 2025 sekarang saya produserin 8 band gitu. Dan karena tidak ada operator, jadi akhirnya saya mengoperatori sendiri lah. Jadi sound engineer sendiri gitu. Sambil ada beberapa teman di situ yang kadang kalau saya lagi ini dia ngelihat, kemudian nanya. Jadi kita saling sharing ilmu. Itu sih untuk Kuningan. Kenapa saya mau terjun langsung? Salah satunya sebetulnya karena kena sentilan. Sentilan. Kena sentilan karena apa? Ternyata teman saya di Majalengka dan beberapa kota lain tahu bahwa indeks kreatif Kuningan itu ketiga atau kedua dari bawah se-Jawa Barat. Akhirnya mereka mengatakan, wah mana nih Kuningan? Katanya Kuningan ada artis nasional, musisinya keren-keren, senimannya ini. Nah, itu sebetulnya jadi sentilan gitu. Jadi apa ya, trigger buat saya untuk lebih untuk lebih banyak sharing lagi, lebih banyak mensupport lagi adik-adik kita atau teman-teman kita untuk lebih maju lah gitu. Maju bersama gitu maksudnya. Kira-kira itu sih sebetulnya. Sementara kita tahu ya industri kreatif itu kan sekarang lagi digenjot ya. Salah satunya musik gitu. Sementara musik itu kan sesuatu yang universal. Di rumah sakit dengar musik, di mall dengar musik, lagi galau dengar musik, ya kan, lagi ngelamun dengar musik, lagi juga dengerin musik. Ya kan gitu. Jadi buat saya sebetulnya itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu. Betul. Kira-kira begitu. Oke Kang Pupun, sebelum aku ngulik lagi tentang Kang Pupunnya, kan tadi tuh sebenarnya aku tuh lagi ngulik-ngulik juga tentang gitar nih Kang. Oh cuman kunci C doang Kang bisanya gitu. Nah kan tadi kan kita sekelumit ngebahas tentang seksi nih. Boleh gak sih Kang Pupun buat teman-teman di rumah ataupun manusia-manusia arek di rumah ini kayaknya pengen deh satu lagu aja Kang Pupun, boleh tidak? Oh boleh, kayaknya sih instrumental aja ya. Oke boleh. Biar gak kena copyright. Oke, ya teman-teman, ini dia penampilan Kang Pupun khusus buat manusia arek. Selamat mendengarkan.
teman-teman manusia arek. Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa banget gak sih ya? Iya gak sih? Gitu. Iya, aku aja sampai tangannya nggak bisa gitu-gitu. Yang keriting banget ya. Saya mainnya grogi tadi liatin Anda soalnya. Katanya Iya. senarnya beda ya, Kang? Kebetulan yang saya pakai ini adalah gitar endorsan. Kebetulan saya satu-satunya gitaris di Indonesia yang di-endorse Sektor untuk 7, 8, dan 9 senar. Wow, luar biasa. Masya Allah. Dan alhamdulillah ini udah masuk tahun ke 15 berarti. Ya, 15 ya Om ya. Terima kasih untuk Sektor udah support saya. Luar biasa. 15 tahun. Kemudian ini Sektor SLS, 7 string, jadi senarnya ada 7. Yang ini Silver Blood Mountain, senarnya ada 7. Yang 8-nya nggak dibawa, lupa. Gitu. Kemudian selain saya endorser Sektor juga, saya juga endorser efek New X. Terima kasih New X udah bahkan saya mau direkontrak untuk eksklusif. Yeah. Hanya 5 gitaris kalau nggak salah saya dengar kemarin dihubungin itu Pei Burman, Sony Jirok, Iman Jirok, Sela Kotak, kemudian ada Pupun Kapten untuk New X-nya begitu. Jadi Luar terima biasa. kasih New X. Aku nggak berhenti kagum dari tadi. Tapi Kang Pupun kayaknya kita tuh ngobrolnya tuh biar chill, kayak serak-serak gimana gitu Kang Pupun. Iya, ya. Kita ngopi dulu aja yuk. Mesti ada yang gerlek-gerlek gitu ya. Nah, di sini ada ini ada Oh, Erwan. iya. Iya. Ini pacarnya. Oh, Bukan. atuh Kang Pupun, Masya Allah tambah. Soalnya begitu beliau datang kamu langsung grogi gitu. Kayaknya ada Iya darling. ya, kayaknya ada sesuatu. Iya terima kasih. Kenalan dulu dong, kenalan dulu. Jadi apapun di sini. Boleh Erwan mau ada yang ditanyain ke Pupun? Iya. Mau nanya Salam berarti. kenal dulu. Iya, sama kenal dulu. Pupun. Khairun, Pak. Iya. Jangan manggil Bapak. Iya. Ya AA aja. Ya, Akang ya. Kang. Ini apa ya? Tenang, tenang, tenang. Grogi. Soalnya Oh, iya, tadi deg-degan. lihat perform Akang bagus Iya, banget. alhamdulillah terima kasih. Keren ya Ron. Iya. Tadi apa? Oh iya, Akang, saya mau nanya. Akang Pupun kan biasa, dia bukan biasa ya. Dikenalnya dengan Akang Pupun Kapten, betul? Iya, Kak? betul, betul. Nah, pertanyaannya, jadi kapan Akang Pupun diangkat jadi mayor? Biar teman-teman, biar Akang Pupun mayor gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan yang kayaknya hil yang mustahil untuk dijawab ya. Hil yang mustahil. Ya, disclaimer aja emang suka dilihat dulu Iya, Kang. iya memang ya aduh agak susah karena kapten itu kan nama band aja bukan jenderal bukan. Walaupun sempet sebetulnya aku iseng sama Jaki dulu bikin band proyekan berdua namanya My Gen gitu kan, Mayor Jenderal sempet juga bikin gitu. Tapi tetap balik lagi kapten ya kan. Begitulah, aduh agak susah nggak tahu kapan. Iya, soalnya apa ya? Ada pertanyaan yang lebih hancur lagi nggak? Lagi. Satu lagi deh. Heeh. Ini cara main gitarnya kan pakai petikannya kan. Mm-mm. Nah itu tuh kenapa nggak pakai apa ya yang tangan kiri gitu? Mm-mm. Kidal dong. Iya. Kamu gitu. tangan kiri tapi yang gerak kanan. Kalau kamu bilang tangan kiri, saya tangan kiri barusan. Nah, ya, itu. Kamu merhatiin Iya. sih sebenarnya? Merhatiin. Iya. Pakai tangan kanan kan? Ya. Ya. Tangan kiri. Oh ini. Tadi tangan kiri. Ya manusia arek. Kayaknya kebalik no tak kiri tak kanannya ya. Nggak apa-apa. Saya juga dulu begitu. Saya dulu begitu. Udah kan sih. Tapi itu Akang pernah pakai tangan kanan? Ngetik. Tangan kanan pernah gitu, tapi kalau lagi main kecapi. Kalau lagi main kecapi kan yang satu ngebas, yang satu ngeritem kan. Baru main kecapi itu baru tangan kiri tangan kanan gitu. Tapi
seiring waktu ternyata saya ngulik juga gimana caranya main kecapi tapi di gitar gitu. Jadi harus ya itu juga sama. Kenapa makanya saya selalu menyarankan ke anak-anak saya atau ke siapapun ke para orang tua untuk mengenalkan musik terutama notasi dan ritmik ke anak kita. Sebetulnya kehebatan dari kita belajar musik adalah menyeimbangkan otak kiri otak kanan. Sebetulnya. Jadi nggak kebalik tangan kiri. Nah, itu nggak kebalik ya kan gitu. Udah sih kan. Nggak bercanda. Tapi memang benar sih. Jadi belajar musik itu sebetulnya meningkatkan inilah apa keseimbangan otak kiri otak kanan sebetulnya. Jadi membuat seseorang itu jadi lebih sensi. Karena musik ini kan hal gaib sebetulnya. Ya kan, sesuatu yang gaib yang hanya bisa didengarkan dan dirasakan oleh hati yang gitu. Kenapa makanya musik itu harus jujur? Karena musik itu harus jujur seperti yang diajarkan oleh para gitar heroes kita seperti Steve Vai bermain tidak pernah ingin seperti Joe Satriani. Joe Satriani bermain gitar tidak pernah seperti Yngwie Malmsteen. Kok bisa beda-beda? Betul. Karena bagus dan jelek itu relatif. Yang mahal dari itu apa coba? Karakter. Itu makanya kenapa dalam bermusik kita harus jujur, harus punya jiwa yang merdeka, kemudian jadi diri sendiri. Karakter. Ya, terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Jadi motivasi buat saya untuk Untuk- main musik supaya otak kanan dan kirinya nyambung. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Kang Pupun silakan diminum dulu Kang Pupun. Emang Erwin tuh kayak gitu Kang Pupun. Aduh, ya. Tapi Erwin tuh emang Ya. out of the box ya Kang Pupun. Ya, saya lihat juga beliau orangnya sangat antusias ya, sangat semangat, sangat ingin belajar kayaknya dia. Iya, emang Erwin tuh tadi out of the Iya. box juga ya, orangnya. Cocok loh pada. Iya. Besok jadi Yang satu semangat, yang satu mengayomi ya. Oke Kang Pupun, kita balik lagi ke topik hari ini ya Kang Pupun ya di Ya. podcast hari ini. Kang Pupun kan tadi kita udah Ya. membahas sedikit gitu ya. Sekarang tuh Kang Pupun ada tuh ada pertanyaan. Mm-mm. Bagaimana Kang Pupun melihat perkembangan yang masuk sekarang khususnya di musik yang Ya. sekarang tuh di Kuningan perkembangannya tuh. Tadi kan tentang ada beberapa band yang sedang Kang Pupun ini. Nah, perkembangan dari zaman ke zamannya, tahun ke Ya. tahunnya gitu kan. Industri musik sendiri sudah mengalami beberapa banyak perubahan ya. Gitu bahkan waktu saya masih di Kapten itu sendiri itu sudah perubahan transisi dari analog ke digital. Di mana sekarang itu sudah tidak ada lagi penjualan fisik seperti dulu mungkin kaset, CD gitu. Kalau sekarang kan sudah digital ya. Udah digital. Jadi agak-agak itu yang membuat sebetulnya akhirnya semua orang harus beradaptasi gitu. Ditambah lagi sekarang sudah dengan banyak teknologi-teknologi yang canggih tapi murah, akhirnya orang sudah banyak melakukan rekaman itu di rumah. Gitu. Itu pun juga akhirnya jadi bagian dari satu perubahan industri yang harus kita bisa adaptasi gitu. Tapi secara tidak langsung positifnya adalah apa? Positifnya adalah sebetulnya membuka jalan ke semua orang, ke semua musisi maupun seniman untuk bisa berkarya kapanpun, dimanapun tanpa harus berpikir seperti dulu. Wah, saya kalau mau sukses harus ke Jakarta. Wah, kalau saya sukses harus ke Bandung. Enggak. Sekarang enggak, di Kuningan pun sekarang sudah bisa berkarya. Gitu. Nah, salah satunya adalah kenapa saya mendirikan PT Margadia Suara Semesta. Kebetulan itu adalah salah satunya label atau publisher yang ada di Kuningan, yang dimana kita sudah kerjasama dengan Believe, kita punya akses sampai ke 40 negara, sampai di 40 aplikasi digital store platform. Jadi kalau teman-teman yang punya karya atau bingung pengen jual di beberapa negara melalui platform digital, bisa ngobrol sama saya, konsultasi sama saya untuk Kuningan ya. Gitu. Jadi kita nanti bisa sharing seperti apa gitu. Nah, jadi ya itu cuman negatifnya adalah tuntutannya jadi lebih tinggi sekarang. Seorang musisi itu ternyata dia harus mengerti juga bagaimana jadi produser. Paham bagaimana cara berpromosi. Paham bagaimana cara dia menyusun strategi marketing yang akan digunakan. Gitu. Ternyata sekarang untuk rilis sebuah single atau band gitu, ternyata sekarang sangat dimudahkan gitu. Wartawan tuh hanya saya untuk mengakses online nasional aja itu cukup dari Kuningan.
cukup via WA menyiapkan data, file, foto, video dan lain-lain. Nanti mereka yang akan meng-create sendiri bla 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 bla. Gitu. Itu juga yang kita lakukan dan proyek terbesar yang pernah saya garap adalah memproduksi Kapten terakhir kemarin. Itu dengan budget yang wah menurut saya buat saya orang Kuningan ya rada motah gitu ya, rada motah. Tapi memang nilai pelajarannya tuh banyak banget. Jadi hampir 4 single itu dengan 2 video klip itu hampir memakan habis sekitar 300 jutaan lah. Wow. Makanya sekarang Kapten itu di bawah label Margadia yang posisinya ada di Kuningan sekarang. Begitu. Jadi itu juga jadi bahan pelajaran. Makanya saya mengajak gitu ke teman-teman, ke adik-adik semua untuk apa ya? Untuk yang seneng musik lah. Nggak apa-apa yang kerja di bank, nggak apa-apa kerja di bank. Yang ini nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah punya passion di musik, ciri-ciri waktu di situ, misalkan kita bikin karya atau apa, publish aja. Gitu. Nanti royaltinya dan lain-lain. Sekarang kan digital tuh udah nggak bisa dimain-mainin. Betul. Kalau mau lihat report udah tinggal klik download gitu. Ada gitu ya. Udah ada langsung berapa nih dari Spotify berapa juta dari ini berapa itu kira-kira begitu. Udah ada transparansinya ya. Sudah transparan lah gitu laporan dan lain-lainnya. Berarti udah mengikuti zaman juga ya di Kuningan juga. Jadi nggak tadi dari cambukan yang tadi dari Majalengka udah mulai berkembang juga gitu. Betul. Nah, mungkin kalau boleh teman-teman di kekurangan, salah satu kekurangan musisi seniman di Kuningan adalah mereka belum paham tentang branding positioning. Branding position. Jadi biasanya nama di medsosnya misalkan di Instagram Pupun Kapten, Ya. di Facebook ganti Pupun Ganteng, di TikToknya Pupun Kasep. Jadi sebetulnya itu yang akhirnya nanti akan mengganggu SEO, search engine optimization untuk mengidentifikasi teman-teman. Oh ya. Gitu, makanya mungkin itu satu dari sekian trik yang harus teman-teman paham untuk membuat image teman-teman di dunia musik. Gitu. Oke Kang Pupun. Tadi kan yang udah dibahas sama Kang Pupun tentang perkembangan nih. Ya. Terus Anda juga kan sedikit mengetahui Kang Pupun itu punya latar belakang di Komite Ekrab ya Kang? Ya betul, Komite Ekrab. Nah untuk peran Akang sebagai di Komite Ekrab itu kira-kira apa pesannya untuk masyarakat Kabupaten Kuningan nih? Termasuk aku mau nanyanya yang di garis bawahinya itu pesan buat kan banyak pemusik ataupun seniman muda di Kuningan yang masih awam nih, aku jalannya harus kemana gitu. Yeah. Tadi kan udah dijelasin tentang Akang tuh punya beberapa tempat gitu ya untuk mewadahi. Tapi kadang nguliknya itu kurang gitu kan. Kira-kira ada hal yang Kang Pupun bisa sampaikan buat teman-teman itu? Saya di Ekrab sebagai kepala divisi pemasaran, promosi dan hak paten. Sebetulnya memang kebetulan background saya sebetulnya basicnya adalah marketing. Ya. Gitu. Makanya pesan berikut ini adalah tidak lepas dari masalah itu. Jadi intinya adalah teman-teman harus banyak belajar tentang apa itu promosi, tentang apa itu marketing. Itu aja sih sebetulnya. Oke, yang di garis Kemudian bawahi itu betul, berarti. jangan lupa juga hak patennya. Mungkin kalau lagu itu seperti copyright-nya. Gitu kan. Itu juga harus diurus dengan benar. Gitu. Jadi punya KTP, punya NPWP, ada rekening bank, itu semua serius bisa diurus. Jadi akhirnya teman-teman terdaftar sebagai musisi yang profesional lah. Gitu. Jadi kalau untuk marketing seperti 4P, price, place, produk, promosi itu harus paham. Kemudian strategi promosinya seperti apa gitu. Betul-betul kita harus bisa membaca lah. Cuman kalau untuk kasus per kasus sebetulnya per artis itu enaknya sih ngobrol. Jadi nanti kita analisa sesuaikan dengan karakter musik yang mereka bawakan. Kira-kira begitu. 4P-nya. Nah, Kang Pupun, alhamdulillah banget. Tapi sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bakal Anda tanyain. Tapi kayaknya udah harus dicukupkan dulu deh Kang Pupun ya. Siap. Karena nanti di selanjutnya itu Anda tuh pengen lagi ngebahas beberapa hal lagi lebih banyak. Siap. Gitu. Dan mungkin teman-teman di rumah juga nanti bakal ngulik-ngulik lagi tentang Pupun Kapten lagi dan bahkan bisa mengulang-ulang lagu lagi untuk bernostalgia. Oke Kang Pupun, untuk mengakhiri podcast hari ini atau perbincangan hari ini, Nanda tuh biasanya punya jargon Kang Pupun. Apa tuh? Jadi kalau misalnya Nanda bilang teater sado itu arek-arek mual-mual. Terus kalau misalkan Anda bilang ruang cumbu jadi apa? Jadi apapun di sini. Oke, nanti ke sini ya Kang Pupun. Siap. Oke. Teater sado. Erek-erek, mual-mual. Ruang cumbu jadi apa? Jadi apa di sini?
semuanya, itu dia episode yang spektakuler banget di episode 2 ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di share-share ya, dan juga di follow Instagram Teater Sado, Instagramnya Apupun. Di sini juga ada TikToknya Teater Sado dan juga tentunya di YouTube-nya Teater Sado. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja. Saya pamit, dadah. Terima kasih, mohon maaf kalau memang ada salah. Kita berbincang aja kamu pun biar Tadi mas saya bilangnya jadi apupun di sini.